Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Channel Tekno. Di tangan gue udah ada Xiaomi 14T, smartphone yang katanya jadi salah satu smartphone Leica termurah lagi-lagi buat di tahun 2024. Ya, setelah mereka sukses dengan seri sebelumnya yaitu Xiaomi 13T, dan itu smartphone emang bagus banget, bagusnya kelewat bagus bahkan kalau menurut gue pribadi. Karena gue pakai smartphone Xiaomi 13T pun juga cukup lumayan lama, hampir 6 bulan lebih, bahkan gue udah review berkali-kali. Sekarang udah ada seri penerusnya yaitu Xiaomi 14T. Sebelumnya gue minta maaf dulu ke kalian kalau misalkan memang video pembahasan Xiaomi 14T agak sedikit ngaret ya. Beda dengan review-review lain yang udah upload lebih dulu. Ya karena memang gue baru megang smartphone ini kemarin, lebih tepatnya 4 hari yang lalu. Jadi mungkin video ini bukan bisa dibilang sebagai video review mendalam sih, tapi lebih ke first experience. Cuman gue udah mengeksplor dari sektor kamera apa aja yang upgrade dari smartphone ini, fitur-fitur yang ada apa aja, sampai dengan ke benchmark gaming juga. Ya memang bisa dibilang video ini jadi salah satu video semi review ya. Tapi pada intinya kita bakalan membahas smartphone yang satu ini, Xiaomi 14T. Tapi sebelumnya kita cinematik tipis-tipis dulu nih. Jadi kita compare sedikit dulu antara Xiaomi 14T dan juga Xiaomi 13T. Dari mulai segi prosesor, yang dimana Xiaomi 14T sekarang pakai Dimensity 8300 Ultra, yang dimana ini punya performance yang lebih maksimal ketimbang di seri sebelumnya yaitu Xiaomi 13T dengan Dimensity 8200 Ultra. Sebenarnya dari masalah perbandingan, contohnya dari segi nama perbedaannya itu cuma 100 poin aja. Tapi kalau dari segi performance bedanya bisa dibilang cukup lumayan jauh. Yang dimana dari skor benchmarknya aja Xiaomi 14T dapat di angka 1,2 jutaan. Kita running selama 5 kali berturut-turut pun juga mendapatkan skor yang cukup konsisten, dapat di angka 1,2 jutaan teman-teman. Jadi gue bisa bilang peningkatan performance-nya ini cukup lumayan oke nih dari seri sebelumnya, walaupun memang cuma naik satu tingkat aja. Dan bisa dibilang ini SoC-nya mirip seperti Poco X6 Pro 5G ya teman-teman, yang menggunakan Dimensity 8300 Ultra juga. Tapi gimana untuk masalah performance lain? Nah, untuk masalah performance lain kita juga udah benchmark di aplikasi lainnya kayak Geekbench 6. Skor single core dapat di angka 1300 sampai 1400-an. Nah, buat multicore dapat di angka 4000-an. Lalu di 3D Mark benchmark juga demikian nih. Stress testnya untuk stability dapat di angka 68,5%. Suhunya itu di angka 45% dan untuk baterai berkurang sekitaran 9% dengan minimum FPS di angka 28, maksimal FPS dapat di angka 78. Lalu di benchmark lain di CPU throttling kita tes juga nih ya, apakah skornya sama seperti di Poco X6 Pro yang menggunakan Dimensity 8300 Ultra juga. Di sini kalau kalian lihat secara grafik di 3 skenario, yang dimana di 30 menit mendapatkan grafik yang masih sosok lah. Sosok dalam artian masih bisa diterima. Walaupun memang di pertengahan tes ada sedikit drop grafik, tapi itu tidak masalah. Di akhir tesnya masih oke banget, masih warna hijau. Di 40 menit pun juga demikian, di akhir tes memang agak sedikit drop nih ya. Dan juga di 60 menit di skenario yang ketiga pun juga demikian. Temperatur tertinggi di sini paling panas di angka 47 derajat Celcius, itu terjadi di skenario yang ketiga alias skenario 60 menit. Oke, dari sini kita bisa lihat performance yang dibawa dari Xiaomi 14T begitu menggoda nih. Kita sekarang langsung aja ke gaming testnya gimana. Nah, di sini kita udah coba PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme Plus. FPS itu dapat di angka 90 FPS ya teman-teman. Di sini selama 30 menit bermain baterai berkurang 11%. Lalu buat temperaturnya masih adem aja di angka 39%-an aja. Dan minim terjadi frame drop yang pastinya buat main game sekelas PUBG Mobile. Lanjut ke game yang kedua yaitu Hauka alias Honor of King. Settingan grafiknya kita bakalan settingan rata kanan dan hasil buat FPS rata-rata dapat di angka 110 sampai 120 FPS. Minim terjadi frame drop. Kalau misalnya ada frame drop pun juga nyentuh di angka 90 FPS, itu pun juga kalau misalkan lagi di lobby ataupun lagi milih hero. Seperti biasa, itu hal yang wajar banget. Temperaturnya nyentuh di angka 40 derajat Celcius selama kita main kurang lebih 30 menit. Dengan baterai di sini berkurang sekitaran 12%-an. Lalu ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Settingan kita coba rata kanan alias 60 FPS ya teman-teman. Dan untuk FPS dapat di angka 50 sampai 60. Masih tergolong oke buat gua pribadi ya, jadi ini tidak ada masalah ya. Temperaturnya nyentuh di angka 42 derajat Celcius, masih tergolong adem dengan baterainya berkurang sekitar 14% selama 30 menit bermain. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya memang performance Xiaomi 14T masih oke banget dengan Dimensity 8300 Ultranya. Jadi kalau misalnya kalian mencari smartphone dengan performance tinggi, masih jadi salah satu rekomendasi Xiaomi 14T
14T ini. Nah, apakah dari Xiaomi 14T cuma meningkatkan performance aja yang tadinya dari Dimensity 8200 Ultra ke Dimensity 8300 Ultra? Apakah performance doang yang di-upgrade? Ternyata enggak. Di sini hal yang paling menonjol yaitu dari segi desain. Yang dimana desain Xiaomi 14T memiliki modul kamera yang lebih premium ketimbang Xiaomi 13T. Ya, gue nggak bisa bilang ini premium dalam aspek gue pribadi ya, karena memang secara looks memang kelihatan sangar gitu ya. Tapi gue nggak suka dengan desain Xiaomi 14T yang dimana kayak kompor. Ya, gue lihat banyak banget komentar short video kita entah di TikTok ataupun di Reels Instagram ya, itu banyak banget yang komplain kalau misalkan desain Xiaomi 14T itu kayak kompor. Ya memang gue setuju juga kalau misalkan desainnya kayak kompor, dan bahkan memang desainnya itu mirip banget 11-12 kayak si Poco X6 Pro. Tapi walaupun begitu Xiaomi 14T hadir dengan looks yang lebih sangar nih. Di pertengahan kameranya ada tulisan Leica. Ini yang jadi salah satu pembeda antara Xiaomi 14T dengan Poco X6 Pro 5G dan juga smartphone lain di kelas harga yang sama. Yang dimana kameranya benar-benar upgrade teman-teman. Ini jadi salah satu poin utama kita juga buat pembahasan Xiaomi 14T, karena Xiaomi 14T kali ini membawa teknologi yang baru untuk kamera sistemnya, terutama di Leica-nya. Karena di seri sebelumnya kalau kalian tahu Xiaomi 13T menggunakan Leica versi yang Summicron. Kali ini pakai yang Sumilux. Artinya ini Leica yang dipakai sama smartphone flagshipnya Xiaomi teman-teman. Dan itu diimplementasikan di Xiaomi 14T. Hasilnya sih pastinya nggak usah diragukan lagi. Tapi sebelumnya kita bahas resolusinya dulu nih. Yang dimana secara setup di sini punya konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 50 megapiksel untuk lensa tele, 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan kamera selfie-nya punya resolusi 32 megapiksel. Oke, kita bakalan bahas kameranya satu persatu terlebih dahulu. Jadi sebelumnya Xiaomi 13T ataupun Xiaomi 14T punya filter ataupun fitur favorit dari kameranya, yaitu filter Leica. Di sini dibagi dua ya, ada Leica Authentic ataupun Leica Vibrant. Yang dimana kedua filter ini tuh eksklusif ada di smartphone Xiaomi aja, terutama yang kolaborasi bareng Leica. Yang dimana kalau kalian lihat di sini keduanya bener-bener punya hasil foto yang dramatis, detailnya tajam, warnanya pun juga demikian. Warnanya nggak kelihatan colorful, tapi dramatisnya itu bener-bener dapat. Jadi memang dari dulu karakter Xiaomi T series ya teman-teman, terutama dari Xiaomi 13T ataupun Xiaomi 14T ini punya karakter warna yang benar-benar dramatis banget. Selain itu gue juga udah coba untuk mode portraitnya, bener-bener gokil banget. Bahkan gue bisa compare langsung dengan iPhone 15 Pro Max dan gue bisa bilang pedenya kalau Xiaomi 14T ini punya hasil yang bener-bener oke banget. Nah, Xiaomi 14T juga hadir dengan fitur movie teman-teman. Yang dimana kalau misalnya kita masuk ke tab movie, nanti videonya bakalan lebih dramatis lagi. Lagi-lagi dramatis. Gue udah berapa kali ngomong dramatis ya, tapi kayaknya udah banyak banget. Cuman memang begitu. Xiaomi 14T kalau misalnya kita masuk ke mode movie, hasilnya bakalan lebih kayak kamera profesional. Oke, kita record di resolusi 4K 30 fps menggunakan kamera belakang nih ya dari Xiaomi 14T. Ini bisa record maksimal 4K 60 fps ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Buat kualitas sih udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Ini kita juga bisa pindah-pindah lensa ya teman-teman. Ini lensa 2 kali, ini lensa 4 kali, bahkan kita bisa langsung tarik ke 0,6. Nah, kurang lebih hasil kayak gini ya. Wah, ini cerah banget sih, gokil. Nah, kalau hasil kamera depannya sendiri bisa sampai 4K 30 fps saja. Nggak bisa sampai 4K 60 fps, tapi hasilnya di 4K 30 juga stabil ya. Jadi untuk kamera depan ataupun belakang sama-sama stabil, maupun di resolusi 4K ataupun Full HD ya, mantap sih. Nah, untuk kualitas warnanya ini Leica banget ya, agak sedikit dramatis tapi detailnya masih tajam, warnanya pun juga masih vivid nih. Cuman memang agak sedikit redup aja buat kamera depan. Buat bagian lain kayak misalkan baterai ataupun layar, di sini memang perbedaannya tidak terlalu signifikan, terutama dari segi layar ya, dimana layar itu speknya masih sama seperti di seri sebelumnya. Tapi yang gue lihat Xiaomi 14T ini bezelnya hadir dengan lebih tipis, dan juga untuk brightness ya bisa di-push sampai 4000 nits. Jadi kalau misalkan kalian pakai di outdoor bakalan lebih terang ketimbang di Xiaomi 13T. Cuman dari segi baterai di sini masih sama kayak versi sebelumnya, yang dimana kapasitasnya masih 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67
watt. Jadi memang tidak ada upgrade-nya dari segi baterainya ini. Tapi di sektor lain kayak misalkan fitur di sini menonjol banget nih si Xiaomi 14T. Yang dimana kali ini Xiaomi 14T hadir dengan fitur AI cuy. Ada beberapa fitur AI yang gue suka dari Xiaomi 14T ini, seperti live caption. Yang dimana fitur ini tuh ngebantu kalau misalnya gue lagi nonton film luar ataupun dengan film bahasa yang gak gue tahu ya teman-teman, kayak misalkan Cina, Korea ataupun Jepang, itu bisa langsung ditranslate ke Indonesia ataupun ke English. Nah terus juga ada fitur interpreter yang dimana sama kayak fitur-fitur di smartphone lainnya, dengan ada dukungan AI juga kayak di Samsung ataupun Vivo ada nih fitur interpreter ini. Nah lalu ada AI yang dipunyai dari Xiaomi 14T ini, yaitu AI Movie. Basicnya AI ini bakalan ngebuat video yang tadinya biasa aja ataupun video kalian nih yang udah diambil menggunakan metode movie bakalan dibuat lebih dramatis, dari mulai sound effect terus juga background sound bahkan sampai transisi bisa diatur. Nah caranya itu gampang banget, kalian tinggal masuk ke galeri, abis itu pilih video yang bakalan pengen di generate nih. Setelah itu kalian pilih kreatif aja dan pilih multi itemnya di AI Auto. Di sini kalian tinggal tulis aja deskripsinya, misalkan video sedih ataupun pengen video yang happy, kalian tinggal generate aja. Habis itu nantinya bakalan dibuat sama AI-nya. Videonya bakalan disesuaikan sama yang kalian tulis tadi. Ini sebenarnya sih bukan fitur yang baru-baru banget ya, tapi hadirnya di Xiaomi 14T ini jadi salah satu pelengkap buat smartphone ini cuy. Oke, kesimpulannya Xiaomi 14T ini jadi salah satu smartphone yang bisa gue bilang bakalan jadi primadona buat tahun 2024. Apalagi Xiaomi 14T kali ini tuh membawa upgrade storage juga ya. Jadi yang sebelumnya ngeluh dengan storage cuma ada 256, sekarang udah ada 512. Memang harganya sih 7 juta mepet ya. Ya enggak 7 juta banget sih, 6 juta ya, 699 lah ya. Tapi menurut gua Xiaomi 14T ini bisa jadi salah satu opsi smartphone yang bisa kalian pilih. Buat kalian yang udah nabung buat beli smartphone di harga 6 jutaan, bisa lirik si Xiaomi 14T ini. Apalagi pas waktu kemarin PO-nya itu rame banget ya teman-teman. Gue sendiri datang ke Xiaomi Store dan memang itu rame banget nih buat pengambilan Xiaomi 14T series teman-teman. Tapi yang jelas first impression gue terkait smartphone ini baik ya teman-teman, bukan buruk, baik melainkan. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh banget langsung DM di Instagram kita di @straptekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi buat nanya-nanya ya teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.